Salam cinta dan cahaya. Senang sekali saya, Yvonne Sutrisna, dapat kembali menjumpai sahabat Kriya Yoga Nusantara. Pada konten kali ini, perjalanan cakra kita sudah sampai ke cakra yang ketiga atau cakra pusar, atau seringkali juga disebut navel chakra, atau dalam bahasa Sanskerta adalah Manipura chakra. Setelah perjalanan kita tentunya sudah melewati cakra pertama atau cakra dasar, Muladhara chakra. Kita juga sudah naik ke cakra di atasnya, cakra seks, atau dalam bahasa Sanskerta adalah Swadhisthana chakra. Dan kita juga sudah latihan bija mantra, sudah membaca mantra yang sangat powerful, yang memang selaras energinya untuk membersihkan, membuka, dan mengaktifkan cakra-cakra tersebut. Dan sekarang perjalanan kita sudah sampai ke cakra yang ketiga atau Manipura chakra. Cakra dalam bahasa Sanskerta artinya adalah roda atau pusaran energi. Terdapat 114 cakra di dalam tubuh halus kita, di dalam prana maya kosa kita. 114 ini sudah termasuk cakra minor dan juga cakra-cakra esoteris atau cakra-cakra rahasia ya. Tetapi kita pembahasannya adalah fokus dulu ke cakra mayor, ketujuh cakra utama yang mungkin sudah banyak diketahui oleh umum. Nah, untuk cakra pusar atau Manipura chakra dalam bahasa Sanskerta, Mani artinya adalah jewel, Pura artinya adalah place atau city. Jadi Manipura adalah tempat jewel, tempat dari perhiasan itu berada. Letak cakra pusar adalah di sekitar wilayah pusar atau tepatnya beberapa jari di atas pusar, memiliki warna kuning dan memiliki 10 kelopak lotus. Ketika ia terbangkitkan akan terdengar suara astral seperti suara alat musik gesek atau harpa. Cakra pusar ini berhubungan dengan power, atau kekuatan, atau kepercayaan diri, keyakinan diri. Seseorang yang memiliki cakra pusar yang seimbang, tentu ia akan tahu goal-goal di dalam hidupnya, ia akan mampu merealisasikan apa yang menjadi mimpinya, ia akan memiliki kekuatan kehendak atau willpower yang baik, kemampuan materialisasinya baik. Dan tentunya orang-orang yang memiliki cakra pusar yang seimbang adalah seorang pemimpin yang baik. Sebaliknya, cakra pusar yang tidak seimbang atau tidak aktif atau bahkan mungkin terlampau aktif akan membuat orang menjadi kurang fokus, akan membuat seseorang menjadi tidak percaya diri, kemudian gelisah. Bahkan kalau terlalu aktif dapat membuat seseorang menjadi egois, mau menang sendiri, emosional, dan sebagainya. Sedangkan yang berhubungan dengan penyakit fisik, karena cakra pusar ini berhubungan dengan api atau matahari yang ada di dalam diri kita, jadi berhubungan dengan pencernaan. Walaupun bukan hanya dengan pencernaan yang ada di dalam tubuh fisik ya, energi pun sebenarnya dicerna di cakra pusar kita atau di Manipura kita. Nah, untuk cakra pusar yang berhubungan dengan fisik tentunya adalah organ-organ yang ada di dalam perut, seperti misalnya pencernaan, kemudian usus, kemudian ada pankreas juga, karena itu orang-orang yang memiliki penyakit diabetes juga bisa disebabkan karena cakra pusarnya memiliki permasalahan. Kemudian juga liver dan organ-organ di dalam perut yang lain. Cakra pusar ini juga secara energi, secara spiritual adalah tempat bertemunya 72.000 nadi. Jadi ia adalah satu-satunya cakra tempat bertemunya ke-72.000 nadis, di mana mereka bertemu dan kemudian mendistribusikan dirinya, mendistribusikan aliran prana ke seluruh tubuh.
Kita tahu ada 72.000 nadis. Nadis artinya adalah saluran energi atau jalur energi yang ada di dalam tubuh halus kita, di dalam prana maya kosa kita. Untuk lapisan-lapisan tubuh saya sudah pernah membabarkannya pada video-video sebelumnya, di mana ada prana maya kosa, salah satu lapisan tubuh halus, di dalamnya terdapat nadis, cakra, kundalini bahkan, dan sebagainya. Nah, ke-72.000 nadis ini ada satu cakra, satu-satunya cakra tepatnya, di mana ke-72.000 nadis ini bertemu dan kemudian dia mendistribusikan dirinya dari cakra tersebut ke seluruh tubuh kita. Dan cakra itu adalah cakra pusar atau manipura cakra. Karena itu saya sebutkan tadi cakra pusar ini selain pencernaan yang sifatnya fisik, bagi tubuh fisik kita berhubungan dengan pencernaan, manipura cakra ya, ia juga berhubungan dengan pencernaan secara energi. Jadi energi dicerna dan dialirkan juga melalui cakra pusar. Jadi kita tahu betapa pentingnya cakra pusar ini bagi tubuh fisik kita. Berhubungan dengan power ya, dengan kekuatan. Tadi juga sudah kita sampaikan. Karena itu kalau Anda tahu mungkin ilmu-ilmu seni bela diri, banyak yang melatih manipura atau cakra pusar. Banyak sekali latihan-latihan yang dilakukan di pusat energi tersebut, seperti misalnya kadang-kadang cakra pusarnya dipukul terus sedemikian rupa karena bisa mengaktifkan energi di situ. Ilmu kebal, kemudian kekuatan-kekuatan seperti misalnya kalau Anda melihat di film-film tradisional timur, film-film klasik, misalnya ada seorang master hanya mengucapkan sebuah mantra, misalnya katakanlah mantra Ho, demikian ya. Kemudian seluruh bangunan dan seisinya dapat runtuh. Nah, kekuatan-kekuatan seperti itu datangnya dari cakra pusar, dari manipura cakra kita. Jadi ketika kita mengembangkan manipura cakra, kita dapat memiliki kekuatan-kekuatan luar biasa seperti itu. Dan cakra pusar ini juga berhubungan dengan ilmu materialisasi, dengan willpower atau kekuatan kehendak. Jadi jika Anda tertarik dengan materialisasi, bagaimana kita bisa mematerialisasikan atau memanifestasikan apa yang menjadi keinginan kita, itu cakra pusarnya tentunya harus diseimbangkan dan dikuatkan terlebih dahulu. Biasanya orang-orang yang seimbang juga cakra pusarnya akan menjadi orang yang sukses di dunia, dapat memiliki kemakmuran, kesejahteraan, dan sebagainya. Tetapi cakra pusar yang terlampau aktif pun dapat membuat kita menjadi orang yang hanya mementingkan diri kita sendiri. Hanya mau menerima saja, tidak ada empati terhadap orang lain. Karena itu seperti halnya setiap cakra yang harus diseimbangkan, jadi cakra itu tidak boleh tidak aktif ataupun terlalu aktif, tidak boleh pasif atau terlalu aktif, tetapi harus seimbang ya, harus balance. Begitupun juga setiap cakra nantinya harus harmoni dan seimbang dengan cakra-cakra yang lainnya. Nah, cakra pusar ini harus balance dan seimbang nantinya dengan cakra anahata. Mengapa begitu? Karena cakra pusar itu adalah tentang diri kita. Jadi kalau cakra dasar itu motonya adalah I am. Kemudian cakra seks adalah I feel. Nah, cakra pusar adalah I do. Jadi tentang aku melakukan, tentang aku sebenarnya, tentang aktualisasi diri, tentang aku, dan aku. Dan tentunya itu kalau terlalu aktif akhirnya menjadi ego. Kita hanya memikirkan apa yang dapat kita terima tanpa mau memberi. Sedangkan kalau cakra di atasnya atau anahata cakra adalah tentang memberi, tentang cinta tanpa syarat. Bagaimana kita dapat memberi tanpa mengharapkan apapun. Nah, kedua cakra ini harus seimbang. Karena anahata yang terlalu aktif pun kurang baik, dapat membuat seseorang nantinya dapat mudah dimanfaatkan orang lain ya. Kalau anahatanya terlalu aktif, kita hanya memberi aja, tidak tahu kapan saatnya kita menerima juga kurang baik. Jadi keseimbangan tentunya kapan saatnya memberi, kapan saatnya menerima itu harus kita miliki. Nah, ini tentunya adalah
keharmonian atau keseimbangan dari kedua cakra, yaitu cakra Manipura dan juga Anahata yang harus kita miliki. Sekarang mungkin pertanyaannya adalah bagaimana untuk membersihkan, membuka, mengaktifkan, dan lebih tepatnya untuk membuat cakra Manipura kita ini menjadi seimbang. Tentunya ada banyak cara, ada meditasi. Kalau di Kriya Yoga Nusantara kita punya teknik, ada Kriya Manasik atau Kriya Pranayama 1A, 1B, di mana kita membersihkan, membuka, dan mengaktifkan setiap cakra. Kemudian ada bija mantra. Kita sudah latih bersama ya, bija mantra yang sangat powerful, yaitu untuk cakra dasar kita udah latih, untuk cakra swadhisthana juga kita udah latih ya bija mantranya. Untuk cakra pusar atau Manipura cakra ini nanti di video berikutnya kita juga akan latih. Sedangkan bija mantra untuk cakra pusar adalah Ram. Dan dikatakan juga ketika kita melakukan sesuatu pada cakra pusar, katakanlah kita membaca mantra tertentu pada cakra pusar, karena memang distribusi aliran energi dari seluruh nadis itu berpusat di cakra pusar, maka apapun yang kita lakukan pada cakra pusar itu akan berdampak ke seluruh tubuh kita. Jadi kalau kita membaca satu mantra pada cakra pusar, kita visualisasikan pada cakra pusar, itu nantinya akan berdampak ke seluruh tubuh kita. Jadi cakra pusar ini memang sangat penting untuk kita aktifkan, tetapi juga harus kita jaga keseimbangannya agar tidak terlampau aktif, karena kalau terlalu aktif kita juga bisa menjadi orang yang gelisah ya. Kemudian cakra pusar sendiri, cakra ketiga, adalah masih termasuk di lower chakra. Jadi untuk cakra dasar, cakra seks sampai ke cakra pusar itu termasuk lower chakra atau cakra rendah ya, kita sebutnya begitu. Sementara 4 cakra di atasnya mulai dari Anahata, kemudian ada Visuddhi chakra, Ajna chakra sampai Sahasrara chakra adalah cakra yang lebih tinggi atau higher chakra. Jadi cakra yang rendah dan cakra yang lebih tinggi ini tentunya memiliki dimensi-dimensi yang berbeda. Dikatakan juga cakra pusar atau Manipura cakra ini mulai teraktifkan adalah ketika kita sudah berhasil mengatasi hambatan-hambatan yang ada di Swadhisthana cakra. Ketika sumbatan-sumbatan di Swadhisthana cakra terlampaui, kemudian baru kita bisa melalui perjalanan kita sampai ke cakra pusar. Cakra pusar yang letaknya adalah beberapa jari dari navel atau dari pusar ini juga sering dihubung-hubungkan dengan dantian atau tantien atau juga hara ya, sering disebut juga hara. Tetapi sebenarnya titiknya berbeda. Jadi kalau cakra pusar itu di sekitar navel, beberapa jari di atas navel, sedangkan dantian atau tantien adalah beberapa jari di bawah pusar. Jadi memang dekat tetapi berbeda. Karena itu memang wilayah pusar ini dikatakan sebagai tempatnya kekuatan. Karena kita tahu dantian adalah sea of ki atau lautan ki, lautan energi. Pada latihan-latihan meditasi, misalnya transmutasi seks energi, itu penyimpanan energi di akhir latihan biasanya kita simpan di dantian karena memang disitulah gudang energinya. Dan posisi dantian yang berdekatan dengan Manipura ini memang membuat pusar sebagai pusat energi. Juga solar plexus ya, kalau kita lihat banyak teks-teks yang menyamakan solar plexus dengan Manipura cakra atau cakra pusar ini. Tetapi juga ada aliran yang mengatakan solar plexus dengan Manipura cakra ada di titik yang berbeda. Kalau solar plexus itu dikatakan terletak di ulu hati, sedangkan untuk Manipura cakra lebih dekat ke navel. Walaupun lebih banyak teks-teks yang memang menyatakan bahwa Manipura cakra ini sebenarnya sama dengan solar plexus. Baiklah sahabat Kriya Yoga Nusantara, itulah pembabaran saya untuk cakra pusar atau Manipura cakra. Semoga bermanfaat. Manipura cakra ini adalah cakra yang berhubungan dengan power, dengan kekuatan
yang nantinya jika kita memiliki keseimbangan akan membuat kita memiliki kepercayaan diri yang baik, keyakinan diri yang luar biasa, sehingga kita dapat memiliki willpower atau kekuatan kehendak yang baik, sehingga kita dapat memanifestasikan hal-hal yang memang kita inginkan untuk dapat terjadi di dalam kehidupan duniawi kita. Pada video berikutnya, saya akan memberikan teknik bija mantra yang sangat powerful, apalagi jika diaktifkan di cakra pusar, karena seperti saya sudah sampaikan tadi, cakra pusar adalah tempat sang api, sang matahari di dalam diri, sehingga apapun yang kita latih di cakra pusar, manfaatnya akan dapat dirasakan di seluruh tubuh kita. Nanti kita akan bija mantra, kita akan lakukan meditasi untuk membersihkan, membuka, mengaktifkan cakra pusar pada konten berikutnya. Dan jika Anda ingin mendapatkan informasi dan juga pendaftaran untuk pelatihan-pelatihan yang diadakan di Kriya Yoga Nusantara, tentunya Anda dapat membuka kolom deskripsi yang ada di bawah setiap video yang kami upload. Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih untuk yang sudah subscribe YouTube channel dari Kriya Yoga Nusantara. Saya lihat setiap hari subscribersnya semakin banyak ya. Tentunya saya jadi senang sekali dan jadi semakin semangat untuk membuat konten-konten berikutnya. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, tolong di-subscribe YouTube channelnya, karena selain subscribe itu gratis, juga gampang banget kan, tinggal klik aja tombol subscribe yang ada di bawah setiap video yang di-upload. Dan jangan lupa juga untuk like, komen, dan juga share. Baiklah, akhirnya saya Yvonne Sutrisna pamit dulu untuk kesempatan kali ini. Sampai jumpa pada video berikutnya dan salam cinta dan cahaya.